yang mau putih, yang matnya. Kalau dia ngambil makanan yang ada di situ, berarti makanannya kan nggak boleh diambil kan? Halo. Ada apa? Takut hewan apa? Iya mau nakut-nakutin aja kan? Enggak. Oh iya. Ada madu. Perjuangan Ruben Onsu demi bisa berkumpul kembali dengan Thalia dan Tania kini menjadi sorotan. Di tengah ramainya pemberitaan mengenai sengketa hak asuh anak, Ruben Onsu dikabarkan mulai melakukan berbagai persiapan di rumah barunya. Langkah tersebut langsung memicu perhatian publik. Terlebih karena nama Sarwendah dan Gio sudah terus dikaitkan dalam berbagai perbincangan. Tak ingin hanya menunggu perkembangan proses hukum, Ruben Onsu disebut memilih bergerak lebih dulu. Rumah barunya mulai ditata, sementara kamar yang disiapkan khusus untuk Thalia dan Tania tampak direnovasi agar lebih nyaman. Bukan kemewahan yang menjadi prioritas, melainkan kehangatan dan kasih sayang yang ia ingin berikan kepada kedua putrinya. Aku maunya sebenarnya intimate sama anak-anak yang ngobrol gitu. Tiba-tiba ada yang wow, bingung juga, kata Ruben Onsu. Di sisi lain, Ruben Onsu juga dikabarkan telah menyiapkan berbagai bukti kuat sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusannya untuk memperjuangkan hak asuh sebagai ayah dan memberikan kelingkungan terbaik bagi tumbuh kembang kedua anaknya. Jadi, ada yang namanya nanti mediasi. Makanya aku bilang daripada mediasi sendiri, mendingan mediasi yang langsung dikawal sama pengadilan. Begitu ya guys, ungkap Ruben Onsu. Ruben Onsu memilih menutup rapat pintu maaf karena baginya keselamatan mental anak-anak dan harga dirinya sebagai kepala keluarga jauh lebih berharga daripada memberi kesempatan kepada orang yang telah mengkhianatinya. Langkah hukum ini menjadi tamparan sosial yang sangat keras. Sekali mengkhianati yang tulus, maka bersiaplah kehilangan segalanya. Hubungan yang dibangun di atas luka orang lain kini terbukti berakhir tragis di tanah hukum, perdata, dan pidana. Ruben Onsu kini bisa bernapas lega, mengambil kembali haknya, dan memulai lembaran hidup yang baru dan bersih bersama anak-anak tercintanya. Terungkaplah alasan Ruben Onsu bersikeras rebut hak asuh anak. Sarwendah siap all out pertahankan. Babak baru perseteruan pasca perceraian antara dua pesohor tanah air, Ruben Onsu dan Sarwendah, kembali bergulir di meja hijau. Sidang perdana gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Ruben Onsu resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan legalitas tersebut, terjadi pemandangan kontras. Sarwendah terlihat hadir secara prinsipal didampingi tim hukumnya, sementara Ruben Onsu justru memilih absen dan diwakili sepenuhnya oleh kuasa hukumnya. Sarwendah tiba di pengadilan di Jakarta Selatan sekitar pukul 10:10 WIB. Mantan personil grill band Ceribel tersebut menegaskan bahwa kehadirannya merupakan cerminan sikap kooperatif dan patuh hukum sebagai warga negara yang baik. Nggak ada haknya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwendah dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya, itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas sana itu ada body safety ya, anak-anak itu harus kita lindungi bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu, dan itu harus kita ajarkan
sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Saya ingin melihat bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas. Saya tidak ingin menggunakan instrumen agama, karena kalau misalkan saya sebagai seorang muslim, instrumen Islam sudah terlalu sesak untuk dijadikan alat pemacu dan juga alat pengukur bahwa hubungan mereka sudah di luar batas. Tapi saya ingin mencoba menggunakan instrumen yang lain, yakni instrumen negara. Karena negara hadir dengan untuk merawat norma, untuk mengedepankan agama dan seterusnya. Lalu bagaimana hubungan yang melanggar batas, ya sentuhan-sentuhan fisik, ya ciuman, ya meraba-raba di ruang publik? Apakah ini bisa dijadikan alat pemukul menurut hukum? Menurut saya ini sudah sangat cukup sekali, banyak bukti. Gini aja lah ilustrasinya, di depan kamera saja sudah berani untuk bersentuhan, di kamera saja di depan itu sudah berani untuk mengumbar syahwat. Apalagi kalau di luar kamera, apalagi dengan narasi ya janda rasa gadis, lalu berpegang-pegangan, baik di dalam rumah ya maupun di mall dan di tempat-tempat umum. Ini sudah melewati batas. Bagaimana negara hadir terkait dengan ini? Satu, kita memiliki undang-undang namanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pada prinsipnya ada 4 prinsip dalam undang-undang itu. Satu, bahwa pernikahan kita itu lebih kepada monogami ya, monogami. Artinya ketika ada poligami diperbolehkan, tapi dengan Selamat untuk Ruben Onsu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak ya. Awas. Mbaknya nih. Ya dikasih ya kayak oke lah. Nggak taunya kalimat itu menjadi kalimat ayah memberikan izin ya. Ada madu. Panggilan pertama sidang saya, jadi saya sebagai orang yang baik saya hadir di sini dan sidangnya terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sebagai seorang ibu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Persiapannya apa, Ci? Mungkin nanti ya kita setelah sidang. agendanya apa sih, Bang? Boleh dijelasin sedikit, Bang? Ya. Hah? Agendanya apa? Agendanya aja. Jadi agenda hari ini sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat. Ya, lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator. Ya, di situ akan terjadi proses mediasi. Dia nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya tetap berada di dia. Dari pihak sebelah ada informasi datang kapan? Saya belum monitor, tapi nanti kita akan sampaikan setelah persidangan ya. Mohon kawan-kawan bersabar ya. Oke.